Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, salam jumpa kembali bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian dikatakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, sebagai seorang rasul, Paulus dalam firman Tuhan sekarang ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan agar semakin banyak orang yang percaya pada Injil Kristus. Nah, dikatakan di sini akhirnya Paulus sampai di suatu tempat yang bernama Troas. Coba dulu sama-sama kita katakan. Troas. Iya, di wilayah Troas. Ternyata di situ banyak orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan yang hendak disampaikan Paulus. Mereka berkumpul di satu bangunan tingkat 3 bersama-sama dengan Paulus. Mereka berbincang-bincang di situ di lantai 3. Jadi mereka di situ berkumpul, Paulus berbicara sampai ke tengah malam. Bahkan lanjut lagi sampai ke fajar menyingsing katanya, sampai subuh. Bayangkan itu adik-adik. Sedangkan kita misalkan mengikuti kebaktian sekolah minggu sekitar 1 jam atau 2 jam, ini bahkan sampai ke malam dan sampai ke subuh. Itulah gambaran mereka benar-benar ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menunjukkan kesetiaan mereka pada firman Tuhan. Termasuk juga Rasul Paulus setia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan Paulus lama berbicara sampai tengah malam. Ternyata pas tengah malam ada seorang pemuda yang duduk di jendela, pada akhirnya jatuh dari tingkat 3. Menakutkan ya. Sedangkan kita misalkan ketika berjalan atau berlari-lari di gedung sekolah minggu ataupun di gereja, ketika jatuh itu sakit kan. Apalagi ini dari tingkat 3. Wah, hati-hati kita ya, jauh-jauh yang dari namanya mara bahaya ya. Kalau udah dikatakan gak usah dekat-dekat ke situ, ya benar-benarlah dikerjakan, diperhatikan. Gak usah main-main ke jalan raya, menjauhlah dari yang namanya ancaman bahaya. Nah, si Eutikus ini, seorang pemuda ini,
Dia jatuh ke bawah dari tingkat 3. Lalu kemudian orang banyak mendekati dia dan mendapati ia sudah mati. Tapi saat yang bersamaan, Rasul Paulus kemudian buru-buru mendekapnya, berbaring di atas si pemuda tadi, si Eutikus tadi, mendekapnya dan mengatakan, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Itu dikatakan Rasul Paulus. Menurut kita lah dulu, tadi ketika si Eutikus jatuh, itu kira-kira salah siapa ya? Apakah salahnya Paulus ketika karena lama berbicara, atau salahnya si Eutikus yang ngantuk saat mendengarkan Paulus berbicara? Yang mana kira-kira? Karena Paulus kah atau karena si Eutikus sendiri? Salahnya Paulus kah atau salah si Eutikus? Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, dari firman Tuhan sekarang ini ternyata hendak dikatakan bahwa tidak penting persoalan siapa yang salah, tapi sekarang yang paling penting adalah membantu orang yang sedang mengalami kemalangan, kesulitan atau kecelakaan dikatakan di sini. Jadi pada saat itu si Eutikus benar-benar harus mendapatkan pertolongan, harus kemudian mendapatkan bantuan, dilihat apakah dia masih hidup atau tidak. Itu yang paling utama. Nanti dulu soal siapa yang salah, dan memang bukan itu yang penting, namun soal membantu sesama, membantu orang lain, itu yang paling penting, itu yang terutama. Inilah dia adik-adik sekolah minggu sekalian, pengajaran pertama dari firman Tuhan sekarang ini. Artinya kita tidak membebani, namun justru membantu orang lain. Jadi kalau misalkan kan ada adiknya lah misalkan kena atau jatuh misalnya gelas kaca di rumah, ternyata kena ke kakinya. Kalau udah tahu seperti itu, jangan lagi dimarahin dia. Itulah, nggak tahu kau, tak kemana matamu, entah apa yang kau perhatikan, tak, dan yang lain-lain, mengomel, itu nggak usah. Kasihan si adiknya, nanti dulu itu. Ini perhatikan dulu yang mana yang sakit, yang mana yang harus perlu diobati, yang mana supaya bisa segera sembuh si adiknya. Itu yang paling utama, membantu orang lain yang mengalami kesulitan, kemalangan, ataupun kecelakaan. Ini yang paling utama. Di saat seseorang mengalami, katakan lalu ketidakberuntungan, kesialan, dibantu sebisa mungkin supaya bisa senang yang tidak baik ini ataupun yang sedang kesakitan ini. Itulah adik-adik sekolah minggu sekalian. Jangan pula dari antara kita sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak boleh seperti itu. Namun baiknya kita membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, ketidakberuntungan, ataupun yang kemalangan. Itulah yang pertama, agar tidak menjadikan atau membuat beban yang baru kepada orang yang kesulitan, namun bagaimana kita bisa meringankan beban orang lain. Termasuk juga ya, misalkanlah dalam di rumah misalkan, udah tahu lah misalnya orang tuanya lagi pusing 7 keliling, lagi tertekan ataupun lagi stres, lagi capek berat, ya kalian juga penuh perhatian lah dengan apa yang dialami oleh orang tuanya. Artinya tidak lagi buat ribut, tidak lagi buat marah ataupun jengkel orang tuanya, namun bahkan kenapa bapak, kenapa mama ditanya, atau bahkan membawakan air minumnya untuk membantu meringankan beban pikiran dari orang tua. Itu dia, bukan malah membebani, tapi hendaknya kita membantu meringankan beban orang lain yang dalam kesusahan, ketidakberuntungan, ataupun yang kemalangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, tadi dikatakan dalam firman Tuhan sekarang ini, ketika si Eutikus jatuh, lalu orang-orang
mendapati dia, mengangkatnya dan mendapati si Eutikus sudah mati. Sudah mati ini kata orang-orang. Namun Paulus berbalik mendekatnya dan mengatakan, jangan ribut sebab ia masih hidup. Inilah dia adik-adik sekolah minggu sekalian, besarnya pengharapan dari Rasul Paulus terhadap kehidupan dari si Eutikus. Kuasa Tuhan masih ada dalam diri si Eutikus dan berkuasa untuk menyembuhkannya. Inilah pengharapan. Inilah pengharapan, dan orang-orang yang bersandar pada pengharapan, ia tidak akan kecewa. Jadi misalkan seseorang yang dikatakan, kamu ini udah sakitnya udah parah ini, udah nggak bisa diobati lagi. Nah, itu kan vonis dokter. Namun vonis Tuhan kan belum tentu seperti itu. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Pengharapan kita bahwa Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Inilah dia pengharapan itu sendiri. Termasuk juga misalkan kan, kau ini orang yang bodoh ini, mau belajar sampai 1000 kali pun mengenai ini, gak akan mungkin kau menjadi pintar. Nah itu kan vonis dirimu, tapi Tuhan sumber pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan, tetap kita belajar, dan Tuhan memberikan kemampuan, kepintaran supaya bisa mencapai cita-cita. Kau nggak mungkin kau bisa menjadi seperti yang kau cita-citakan. Orang tuamu terbatas, kau juga terbatas dalam belajar, kerjaanmu main-main terus. Nah, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita kejar cita-cita kita, dan itu bisa membuat kita menjadi hidup. Kita menjadi bersemangat untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga adalah, marilah kita saling berbagi. Marilah kita saling berbagi. Nah, tadi dikatakan dalam firman Tuhan sekarang ini, pada saat mereka berkumpul, orang-orang Troas bersama dengan Paulus, mereka memecah-mecahkan roti. Paulus memecah-mecahkan roti dan mereka kemudian makan bersama. Nah, memecah-mecah roti inilah merupakan jamuan makan bersama. Jamuan makan bersama ini yang membuat mereka bisa berkumpul bersama. Dan paling utama bahwa kebersamaan itu diantara mereka, di tengah-tengah mereka. Misalkan lalu adik-adik sekolah minggu sekalian, ketika Amang beri kepada kalian satu roti yang enak banget, Amang kasih, nah samamu satu roti. Rupanya di samping kalian, yang di samping kalian benar-benar kelaparan. Maukah adik-adik sekolah minggu berbagi roti sama teman yang di sampingnya? Atau mau diambil sendiri? Ini enak, dia sayang ini. Amang itu kan ngasih ke aku, ya ini untukku, katanya gitu kan. Atau, temanku kelaparan, udahlah, ku potong roti ini setengah, biar ini sama dia, yang setengah lagi sama aku. Siapa yang mau melakukan seperti itu? Nah, mudah-mudahan ya adik-adik sekolah minggu sekalian berbaik hati seperti itu ya, mau berbagi dengan orang lain. Demikian ditunjukkan dalam firman Tuhan sekarang ini, jemaat di Troas atau orang-orang percaya di Troas, itu kebiasaan mereka. Kebiasaan jemaat mula-mula saling berbagi, makan bersama, memecah-mecah roti, dinikmati bersama. Kebersamaan itu yang penting bagi mereka, mensyukuri berkat Tuhan dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baiknya kita seperti itu ya, merindukan atau mengupayakan yang namanya kebersamaan. Jadi bukan sendirian, di pojok sana sendiri, di pojok sini sendiri, masing-masing memegang handphone atau memegang gadgetnya masing-masing. Bukan seperti itu jemaat mula-mula ataupun orang Troas pada saat itu. Mereka memecah-mecah roti, saling berbagi, saling melayani, dan kemudian kebersamaan itu dinikmati. Inilah dia adik-adik sekolah minggu sekalian, saling berbagi. Hendaknya kita menjadi saluran berkat yang dari Tuhan bagi orang
lain, sehingga kita mendatangkan sukacita dan kedamaian bagi orang tua, teman-teman, guru, dan lain sebagainya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan firman-Mu. Kuatkan kami agar kami mampu memelihara firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.